Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Yola Anggreni dan teman saya Nazwa Awalur Rahmah. Kami dari kelompok 2 kelas PBA 3 semester 2. Di sini kami ingin mendiskusikan tentang judul kami, metode-metode filsafat. Di sini kami mendapatkan 10 pertanyaan hasil diskusi kami, yang diantaranya yang pertama oleh Najwa. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan metode filsafat. Jadi metode filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang terbagi atas dua kata yaitu meta dan hodos. Meta yang memiliki arti menuju, melalui, sesudah atau mengikuti, sedangkan hodos berarti jalan, cara atau arah. Jadi secara luas metode merupakan suatu cara untuk bertindak menurut sistem atau aturan tertentu, atau cara berpikir menurut aturan atau sistem tertentu. Jadi metode filsafat ini adalah cara atau proses berpikir dari para filsuf atau para ahli filsafat untuk mencari kebenaran akan sesuatu hal, atau bisa juga kita sebut cara atau sistem tertentu yang digunakan untuk menjawab rasa penasaran manusia akan sesuatu yang perlu dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua oleh Yola Anggreni, yaitu mengapa kita harus menggunakan metode filsafat? Jawabannya, karena filsafat membantu kita untuk memahami bahwa sesuatu yang tidak nampak itu tidak seperti apa yang ada yang kita lihat. Dan filsafat juga membantu kita untuk membuat kita itu lebih kritis. Untuk pertanyaan ketiga oleh Najwa. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja yang termasuk dalam metode filsafat. Yang saya dapatkan di sini ada 10 metode filsafat, yaitu yang pertama adalah metode kritis yang dikembangkan oleh Socrates dan Plato. Cara kerja metode ini adalah dengan bertanya, membedakan, membersihkan, meninggalkan atau melanggar suatu ajaran. Dengan begitu akhirnya akan diketahui ajaran terbaik di antaranya. Keyakinan atau pandangan terbaik inilah yang dikatakan sebagai esensi sesuatu yang lebih baik. Yang kedua yaitu metode filsafat intuitif yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus. Cara kerjanya adalah dengan mengajak untuk berpikir, menganalisis suatu masalah berdasarkan perasaan atau intuisi dengan mengesampingkan logika. Yang ketiga yaitu metode skolastik yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Metode ini berdasarkan pada filsafat yang rasional untuk memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kerohanian, benar salah, baik dan buruk, halal dan haram. Tentu saja persoalan-persoalan tersebut merupakan persoalan yang muncul dalam agama. Yang keempat yaitu metode filsafat matematis. Yang kelima metode filsafat empiris eksperimental. Yang keenam metode filsafat transendental. Yang ketujuh metode filsafat
dialektis, dan yang ke-8 metode filsafat fenologis, yang ke-9 metode filsafat skeptis, dan yang ke-10 atau yang terakhir metode filsafat analitika bahasa. Pertanyaan selanjutnya itu dibawa oleh Yolanda. Yang keempat yaitu bagaimana peran filsafat ilmu dalam pengembangan metode ilmiah. Dari jawaban yang kami diskusikan, filsafat ilmu dapat mengembangkan metode ilmiah sebagai landasan pengembangan ilmu ataupun teori. Filsafat ilmu juga sebagai sarana pengujian penalaran teori ilmiah. Jadi filsafat ilmu tidak hanya belajar tentang kritis, tapi tentang teori-teori ilmiah. Baiklah, kita lanjut ke Najwa. Selanjutnya pertanyaannya itu, apa perbedaan antara Socrates dan Plato dalam mengembangkan metode filsafat kritis? Jadi jawaban yang saya dapatkan yaitu yang membedakan antara pendapat Socrates dan Plato adalah Socrates memusatkan kepada perhatiannya pada bidang etis, sedangkan Plato memusatkan pada bidang lain yang mencakup ilmu pengetahuan, salah satunya itu ilmu eksakta. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dibawakan oleh Yol Anggreni. Pertanyaan selanjutnya itu, metode apa saja yang dapat dijadikan pendekatan dalam mempelajari filsafat? Di sini kami mendapatkan 3 metode. 3 metode dalam belajar filsafat pendidikan, yaitu metode positivistik, metode fenomenologi, dan metode kritis. Itulah metode belajar filsafat pendidikan. Selanjutnya oleh Najwa. Selanjutnya itu apa kaitannya metode skolastik dengan metode filsafat metode mengajar? Oke, jawaban yang saya dapatkan yaitu sesuai dengan namanya, skolastik itu artinya mengajar. Jadi dalam metode filsafat skolastik ini biasanya ada seorang guru yang akan membacakan atau berbicara tentang sebuah topik filsafat. Terus yang kemudian guru lain atau filsafat lain akan ahli filsuf lain akan menafsirkannya dan memberikan komentar tentang topik tersebut. Jadi semua istilah, konsep, dan realitas harus didefinisikan secara jelas, diidentifikasi juga, dan diuji dari semua sudut agar topik tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh murid-muridnya. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Yola ini. Pertanyaannya itu, metode pendekatan apa saja yang digunakan dalam filsafat sehingga ilmu pengetahuan itu tercipta? Paparkan. Yaitu yang kami dapat itu ada 3 metode pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan rasionalisme, yang kedua pendekatan empirisme, dan metode ilmiah. Nah, itulah metode pendekatan yang dalam filsafat sehingga dapat digunakan di ilmu pengetahuan. Selanjutnya oleh Najwa. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan metode filsafat skeptis. Jadi seperti yang kita ketahui, skeptis ini adalah artinya tuh ragu-ragu ya. Jadi filsafat skeptis ini adalah metode berfilsafat dengan meragukan suatu hal gitu. Jadi yang merupakan tolak ukur atau batasan dalam dunia berfilsafat. Jadi kita dalam berfilsafat tuh jangan yakin-yakin kali gitu, harus mempunyai keraguan akan suatu hal gitu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Yola Anggreni. Pertanyaannya itu, apakah metode filsafat jauh lebih mengakar ketimbang metode agamis? Poinnya ialah bahwa filsafat meski digunakan dalam artian yang sesungguhnya dapat digunakan sebagai media yang baik
untuk melayani agama, seperti kebanyakan ilmu-ilmu, media-media yang digunakan yang dapat membantu merealisasikan tujuan-tujuan agama. Namun harap diperhatikan bahwa filsafat juga memiliki beberapa kekurangan yang sekali-sekali tidak akan pernah menggantikan peran agama. Oke, jadi yang kalau misalnya pertanyaan kayak gitu berarti yang penting itu agamis gitu ya? Iya, agamis. Oke. Telah selesailah diskusi kami yang membahas tentang metode-metode berfilsafat. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton, dan apabila kami memiliki kekurangan, tolong maafkan atau Dikoreksi. Ya, apabila memiliki saran bisa disampaikan dalam kolom komentar. Demikianlah kami tutup dengan wabillahi taufiq wal Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.